Selamat siang para pemirsa. Siang ini saya berada di area puncak Gunung Lorokan. Video ini kita akan turun ya, karena video yang naik kemarin sudah saya buat 2 seri. Ini seri terakhir alias seri ketika kita turun ke bawah ya, turun dari puncak pemirsa. Nah, seperti ini ya kukusan Gunung Anjas-Moro ya. Ini ada beberapa pendaki-pendaki yang juga turun dan naik. Ada masih nyantai-nyantai juga di sini. Memang Gunung Lorokan ini gunung yang sangat ramah anak ya. Coba lihat di depan ini loh, bapak sama anaknya. Hanya butuh waktu 1 jam ya, kita sudah nyampe mirsa. Makanya disebut gunung sejuta umat ya. Loh, ini juga ada beberapa tempat untuk selfie-selfie ya, dengan latar belakang gugusan Gunung Anjas-Moro yang banyak puncak-puncaknya, banyak gunung-gunung kecilnya. Itu Penanggungan, itu Welirang, kelihatan sangat jelas sekali pemirsa ya. Yang kanan itu gugusan Gunung Biru, Gunung Kemuku dan sebagainya. Oke ya, kita akan segera turun langsung saja. Ini kita mau ke pos 1 ya. Jadi pos 3, pos 2 nggak saya syuting karena kemarin sudah ada di video yang dulu-dulunya ya, yang naik ke Lorokan seri 1 dan seri 2. Ini nanti ceritanya kita langsung turun ke pos 1, kita pindah jalur yang melewati sendirian, mana mas? Ini sendirian air terjun. Oh ya mas. Yang melewati air terjun. Kalau kemarin berangkatnya kita akan melewati sumber Waringin ya, sumber yang ada mata airnya 7 itu, yang pancurannya 7 sumber mata airnya. Nanti kita akan lewat duluan, mas. Apa ini air terjun. Nah ini ada siapa ini pasangan yuk ya. Nah ini kalau kita lihat mereka ini selalu bergandeng tangan ya, seperti lagu Sepanjang Kenangan tuh ya, selalu bergandeng tangan ya. Ini nggak akan dilepas sampai pos 1 saya yakin ini. Ini lagi enak-enaknya ya, mereka itu di mabuk asmara. Seakan-akan gunung ini ya milik mereka berdua. Bukan hanya gunung, dunia wis gandeng terus, jangan sampai lepas. Soalnya saya juga pernah merasakan seperti yang mereka rasakan ya kan. Nah depan itu kelihatannya sudah gerbang pos 1 mirsa. Loh ya, udah kelihatan rame banget karena pos 1 itu lengkap ya, mulai dari kamar mandinya, musola, warungnya banyak, tempat nyantai-nyantai untuk tidur, untuk ngecamp, lengkap ya. Jadi pos 1 seperti pasar, nggak kayak gunung-gunung yang lain ya. Pos 1 ini, Gunung Lorokan ini memang benar-benar luar biasa ini. Nah kita sudah sampai di pos 1 pemirsa. Sebelah kiri ini ada beberapa kamar kecil ya, MCK. Nah depan itu tempat santai-santai. Nah sebelah kanan saya ini warung ya, untuk menukarkan voucher untuk membeli apa yang kita butuhkan. Itu kan ada tulisan, karena memang vouchernya itu lebih ya kan, tiket masuknya itu lebih, terus kita dikasih voucher untuk ditukarkan. Oke pemirsa, ini kita akan meninggalkan pos 1. Lainnya ada tulisan jalur air terjun, jalur base camp. Nah kadang-kadang orang nggak mau lewat sini ya, jadi males, lurus saja ke sana. Karena memang jalur ini terkenal agak apa ya, agak melelahkan. Jadi kita menuruni turunan dan tanjakannya nanti luar biasa. Jadi jarang yang lewat sini orang-orang. Coba kita buktikan apakah kita menemukan pendaki atau tidak yang lewat jalur sini. Saya yakin ketemu paling hanya 1, 2, 3. Jarang yang lewat sini, kecuali yang benar-benar ingin menyendiri, ingin jadi apa ini, nggak suka keramaian. Nah ini warung-warung terakhir, kita masih terus berjalan. Ini anginnya mulai ngebes ini. Tapi kalau ingin kesunyian ya mending lewat sini. Tapi ya siap-siap, siap-siap nggak ada ya, apa itu, nggak ada temannya ya. Ini mulai turun ini, nggak tahu ini nanti sampai berapa meter turunnya. Pokoknya kita ngikuti jalan ini aja dah. Ini ada pohon besar ini, tinggi juga, menaungi hutan-hutan yang lain.
Jalannya masih nyuwante nih ya. Sangat-sangat enak jalannya pemirsa. Enak mengapa? Karena turun. Kalau naik gunung yang dicari itu ya bonus, itu ya, ada bonusnya itu. Oke, kita teruskan perjalanan pemirsa. Masih lumayan ini ya. Jadi sekali lagi untuk Gunung Lorokan itu ada 2 jalur dari start pertama dari base camp. Kalau ke kanan kita nanti akan lewat sini. Kalau kita lewat kiri itu yang umum, yang ada gapurannya itu banyak dipakai oleh orang-orang karena jalannya itu lebih landai, lebih enak dan rawami dan banyak temennya. Sedangkan yang lewat sini sepi. Kalau lewat sini langsung kita ketemu air terjun baru nanti sampai pos 1. Sedangkan kalau lewat jalur yang lainnya nanti ada sumber waringin baru pos 1. Jadi 2 jalur itu ketemunya ngumpulnya di pos 1 pemirsa. Nah setelah itu hanya 1 jalur. Pos 2, pos 3 sampai puncak Lorokan. Ini semakin tajam turunnya ini ya. Kontur-kontur tanah, ada tulisan apa ini? Depan tuh kayaknya ada rumah-rumah itu, gak ada bangunan yang terbengkalai ya. Mungkin semacam warung-warung mungkin dulunya ya. Warung-warung dulunya. Mungkin warung-warung untuk mencegat para pendaki yang lewat jalur sini, lewat jalur air terjun. Nah, itu ada tulisan base camp. Tapi karena jarang diminati, jarang dilewati jalur ini, akhirnya warung-warung ini menjadi sepi dan tutup. Ya. Ini ada tikungan ke kanan ya, kita nikung ke kanan. Sementara sebelah kiri ada sekitar 4-5 bangunan yang saya perkirakan itu adalah dulunya mungkin adalah warung ya, atau penduduk sini. Ini semakin curam pemirsa. Loh, kelihatan ya, turunnya semakin curam berarti air terjun sudah tidak jauh lagi pemirsa. Ya kan, loh. Tapi lumayan lebar dan besar jalannya. Melebar dan besar. Untung ini banyak pohon-pohon ya, sehingga kita nggak kepanasan ya. Karena jam-jam segini itu panas ya. Sekarang ini jam 1 pemirsa. Jam 1 ini. Nah itu sepil ada beberapa bangunan ya. Nah itu ada rumah. Kita lanjutkan pemirsa. Memang ada beberapa pohon-pohon yang besar di sini. Yang itu mungkin cukup untuk cadangan air ya. Cadangan air. Ini lebih ekstrim lagi nih. Langsung nekuk sampai bahaya. Ini ada apa pengamannya, sebelah kiri itu ada kasih bambu-bambu. Yang ini agak sempit jalannya pemirsa. Nah bener kan, coba lihat ke bawah itu, turunannya itu curam. Bisa dibayangkan kalau setelah dari air terjun kita kembali ke pos 1 ya lumayan ngoyo maksudnya itu perjalanannya. Loh seperti ini. Wah ini ada batu-batu, berarti kita sudah dekat pemirsa. Karena sudah dekat dengan batu-batuan berarti sudah dekat dengan sungai ya, atau air terjun. Sayap-sayap sudah mulai terdengar suaranya ini. Lanjut loh, bener kan? Nggak ketemu orang sama sekali kita. Dari tadi loh kita nggak ketemu sama orang satupun. Nggak tahu kalau di bawah mungkin ada ya. Kalau yang naik, yang turun ini belum ada kita. Ya. Nah setelah saya skip kita sampai di sungai. Nah kelihatannya agak rame. Mungkin mereka datang lebih duluan dari kita. Atusan puncak, jalur puncak pos 1, bener kan? Ketemunya ya di sini. Ini ada apa namanya? Air terjun Kedung Kepiur. Walah, ternyata namanya Kedung Kepiur ini. Berarti kalau ngepiur ya, mohon maaf, air terjunnya nggak besar. Oh depan itu air terjunnya. Oke. Berarti kita harus ke depan sana pemirsa. Main rame. Ada beberapa orang sih di sini. Oh, yang rame itu loh pemirsa. Ada kelompok apa itu, climbing loh. Yang biasanya suka naik tebing pakai karabiner ya, yang pakai hammer itu. Waduh. Ini sama ini.
lagi berdua, lagi memadu cinta. misi mas. Terus kita naik bersah, kita coba ke dekat air terjun, kelihatannya lebih ruame di sana. Ya kan, lumayan di sini banyak pancuran-pancurannya ya. Itu malah ada batu yang bisa untuk tidur, untuk ngelosot, untuk sholat, untuk bertapa. Enak itu, ada 2 batu yang letter nih. Heran batu-batunya di sini kok bagus-bagus ya. Kayak dulunya ini kalau sebuah bengkel candi itu loh. Kok kebetulan batunya pipi semua itu loh. Nggak mungkin kalau batu ini dibentuk. Batunya berukuran raksasa dan sangat kuat sekali. Nah, depan itu ada cewek mau turun dari atas terjun. Dipakai foto-fotoan juga bersah. Yang pink yang gak ikut ini, yang pink ini. Lorokan kedung kepiur. Kita naik ya, coba kita lihat dari dekat. Tapi harus hati-hati ya, karena pakai sepatu salah melangkah ya basah semua ini. Ya itu ada cewek foto-foto itu. Iya. Bener. Berani juga dia. Wandel cewek. Wonder Woman. Tapi sudah aman pemirsa, atas bawah sudah dikontrol, tali-talinya dikontrol. Ini batu-batunya, banyak air-airnya. Itu dia. Kepalanya di bawah. Aman, insya Allah aman. Karena ada alat-alatnya, mereka kan profesional. Kalau nggak profesional jangan ikut-ikutan. Innalillahi bisa-bisa. Coba saya sepilkan ini loh, talinya ini kuat yang megangnya. Atas itu sudah ada yang jaga. Ya ini ceweknya loh, ini saya sepilkan masnya ini. Bawa sari masih. Kuat deh ini orangnya, dempal orangnya, kuat ya. Jangan dilepas mas, kalau dilepas ya jelok aja itu. Bisa-bisa mijet itu. Bisa-bisa keselio. Inilah air terjun Kedung Kepiur ya, yang ada di Gunung Lorokan. Ternyata bisa kita pakai olahraga yang lain ya, untuk foto-foto juga ternyata bisa. Itu ada pohon bahu besar di bawahnya itu. Ada pohon bahu besar itu, kayak naga raksasa. Udah selesai berarti. Gantian mungkin setelah ini. Gantian ambil gambarnya. Oke, bersama kita kembali ke bawah ya. Itu loh, batu-batunya loh ya Allah. Batu-batunya itu kok bisa rata dan bagus-bagus, halus-halus begini loh. Enak loh ya, bisa untuk tidur-tidur nyantai-nyantai di sini. Ternyata ada beberapa pendaki ya, tapi nggak sampai 10 sih. Mungkin hanya sekitar 6-7 ini. Oke ya, setelah ini kita langsung ke atas lewat jalur yang yang seterusnya. Kita nggak mungkin kembali ke pos 1. Ngapain? Kita ikuti jalur yang ada ini. Langsung setelah itu jembatan, kita lurus saja ke sana. Lah itu kelihatan jalannya naik pastinya. Karena ini di dasar lembah, di dasar jurang, tinggal naiknya mirsa. Batu-batunya bagus-bagus, kotak-kotak ya. Jalan base camp. Oke, kita naik ke base camp pemirsa. Alhamdulillah jalannya ditata ya, dikasih kayak bambu, kayu-kayu nih loh, jadi enak, nggak licin ya, nggak akan tergelincir orang. Nah itu kita tinggalkan jembatan dan air terjunnya, kita kembali ke base camp pemirsa. Kita kembali ke parkiran dan kita lanjutkan ke lokasi-lokasi berikutnya. Ya bener ya, mulai naik dan naik. Beneran ya Allah, batu-batunya nih loh, bagus-bagus. Batu-batu megalit ini. Jadi perlu dicoba mirsa. Jadi kalau ke Gunung Lorokan itu menurut saya ya harus lintas jalur ya. Kalau lewat jalur mana ini,
ke Sumber Waringin pulangnya lewat air terjun, atau kalau berangkatnya lewat air terjun nanti pulangnya lewat Sumber Waringin, biar dapat dua-duanya. Kalau enggak ya eman-eman, kita jauh-jauh dari rumah, sudah bayar dan sebagainya, ya harus dilewati atau dilalui semuanya. Eman-eman loh, ini ada lagi pohon-pohon besar. Berarti masing-masing jalur itu menawarkan alam yang berbeda, suasana dan berbeda. Seperti ini ya, kita tadi menemukan batu-batu yang bagus, ini ada pohon-pohon yang oke ya. Mungkin kalau yang ke jalur satunya lagi menemukan hal-hal yang lain lagi gitu ya. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya teman kita kali ini. Sampai ketemu di adventure berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.